Welcome to Debunk Islam in 5 minutes, answering Muslims' objection to Christianity and the Bible in just 5 minutes. Pada video menjawab Islam dalam 5 menit kali ini, kita akan menjawab pertanyaan RT6 mengenai Yohanes 17 ayat 8. Kalau Yesus sang firman, kok dia menyampaikan firman? Kata yang dipakai di dalam Yohanes 17 ayat 8 adalah kata rema. Sebab segala rema yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yesus itu adalah hologos atau logosnya Allah yang satu itu. Kata logos di sini bukan berarti perkataan atau bunyi atau suara atau a i u e o yang keluar dari mulutnya Allah. Kata logos itu artinya hikmat ilahi atau divine knowledge. Artinya God's reasoning atau logikanya Allah. Nalar atau kecerdasan akal budinya Allah. Saya memberikan Anda contoh, biologi. Terdiri dari kata bios dan logos, yang artinya ilmu pengetahuan tentang alam, bukan perkataan tentang alam. Yesus yang adalah hologos atau sang firman yang satu itu yang ada di dalam diri Allah, artinya Yesus adalah hikmat ilahi, kecerdasan ilahi, akal budi Allah sendiri, cerminan pribadi Allah atau logikanya Allah. Logos adalah prinsip dari akal budi dan penilaian atau pengambilan keputusan. Logos adalah God's mind, God's reason, atau divine knowledge. Kata ini dipakai lebih dari 300 kali di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita. Kemudian logos atau logika yang ada di dalam diri kita keluarkan, kita ekspresikan lewat perkataan kita. Kata-kata ini disebut dengan Lego. Kalau Anda tahu permainan Lego, itu artinya blok atau unit. Artinya to build atau untuk membangun. Perkataan yang keluar yang mengekspresikan logos di dalam diri pribadi seseorang. Ekspresi daripada pemikiran seseorang yang dikeluarkan dalam bentuk rangkaian perkataan yang mempunyai arti. Kata Lego ini dipakai 1434 kali di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita. Artinya to speak, to call, to say, to tell. Kemudian kumpulan Lego ini membentuk kata-kata atau bahasa yang mempunyai arti yang kita sebut dengan leksi. Kemudian menjadi leksikon atau kamus, yang artinya satu set komplit dari satu kata yang mempunyai arti. Kata lainnya yang sering diterjemahkan sebagai firman adalah kata graphe. Dari kata Yunani graph, artinya tulisan atau menulis. Kata ini ditemukan 50 kali di dalam Perjanjian Baru kita, artinya kitab atau tulisan. Itulah Alkitab kita. Alkitab adalah kumpulan tulisan kesaksian para nabi dan para rasul mengenai logos atau sang firman hidup itu. Kemudian kata rema. Inilah yang disampaikan oleh Yesus, yaitu perkataan yang diwahyukan pada saat tertentu dan khusus untuk orang tertentu. Instant and present spoken word. Kata ini dipakai sekitar 73 kali di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita. Kemudian ada satu istilah lagi dalam kita mempelajari Alkitab, yaitu hapax legomena. Artinya kata yang hanya sekali muncul dalam seluruh Alkitab kita. Contohnya kata sulam atau tangga Yakub di dalam Kejadian 28. Di dalam Perjanjian Lama ada sekitar 1.500 kata hapax legomena, dan di dalam Perjanjian Baru ada sekitar 686 kata hapax legomena. Jadi karena keterbatasan transliterasi bahasa ketika 5 kata tersebut diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, kita tidak mempunyai padanan katanya, sehingga semuanya diterjemahkan sebagai firman. Tetapi jelas bahwa Yesus sebagai logos atau sang firman Allah yang hidup, dia menyampaikan rema atau firman dari otoritasnya sendiri. Oleh sebab itu, Yesus sebagai sang firman Allah, dia tidak pernah berkata demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, seperti para nabi lainnya. Yesus selalu berkata dari otoritasnya sendiri. Kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu. Dan Yesus selalu berbicara dengan kata aminnya di depan. Ini berbeda dengan para nabi lainnya. Demikianlah kita sampaikan jawaban kepada RT6 mengenai mengapa Yesus sebagai logos atau sang firman menyampaikan firman.
Jelas ya, pengertian logos dan rema di dalam Alkitab kita berbeda. Sampai jumpa pada video selanjutnya menjawab Islam dalam 5 menit. Jangan lupa like and subscribe.